Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Scrum pada kesempatan malam hari ini akan mempresentasikan tugas makalah dengan pengambilan judul penerapan web e-commerce toko Sembakopedia. Perkenalkan dari kelompok Scrum, eh, kami ada Dede Irawan, kemudian Fahmi Ilmawan, Aisyatun Nafisa, dan saya sendiri Awan Hartadi. Untuk selanjutnya latar belakang permasalahan dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan kami Dede Irawan. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terhadap apa yang kami teliti atas e-commerce pada kesempatan kali ini. Untuk e-commerce saat ini yaitu tertuju pada toko Sembakopedia. Adalah suatu usaha yang menjual barang berupa sembako, contohnya seperti beras, minyak, sayur, daging, dan kebutuhan pokok lainnya. Selanjutnya, kemajuan teknologi sangat membantu dunia usaha dalam menerapkan proses penjualan produk-produk Sembakopedia. E-commerce salah satu produk dari kemajuan teknologi dalam membantu proses penjualan. Sedangkan permasalahan yang terjadi yaitu pada proses penjualan di toko Sembakopedia masih berjalan secara konvensional, di mana hal ini sangat kurang efektif dan efisien dalam menunjang omset penjualan. Serta metode konvensional juga memerlukan banyak modal untuk investasi toko, fisik, dan gudang penyimpanan produk. E-commerce adalah solusi atas permasalahan di atas dengan tidak memerlukan investasi toko fisik dan gudang, namun dialihkan ke investasi perangkat IT. Sedangkan tujuan yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester, serta untuk membantu proses implementasi penjualan toko Sembakopedia ke sistem e-commerce, dan juga sebagai media bagi penulis untuk mengimplementasikan aplikasi Odoo. Oke, selanjutnya. Ya, berikut struktur organisasi dan logo dari toko Sembakopedia. Bisa dilanjut. Ya, sudah muncul, logonya juga sudah. Ya, lanjut. Ya, untuk selanjutnya, penjelasan mengenai Odoo versi 16 Community Edition. Baik, terima kasih untuk rekan kami Dede Irawan. Untuk selanjutnya adalah eh, penjelasan mengenai software atau aplikasi yang kita gunakan untuk pembuatan sistem Sembakopedia akan dijelaskan oleh rekan kami Fahmi Ilmawan. Waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Awan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait Odoo ya. Untuk aplikasi Odoo sendiri merupakan aplikasi bisnis yang bersifat open source yang mencakup semua proses bisnis dalam sebuah organisasi. Adapun contoh modul aplikasi Odoo diantaranya ada purchase, inventory, e-commerce, CRM, sales, accounting, HR, dan modul-modul lainnya. Nah, dalam hal ini Sembakopedia menggunakan Odoo versi 16 dengan Community Edition dan diinstal di VPS Cloud server kami dan bisa diakses dengan domain https://www.my.id. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait modul purchase ya. Nah, modul purchase sendiri bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ya, modul purchase sendiri adalah modul yang digunakan untuk manajemen persediaan barang dalam mengelola ketersediaan barang dan membantu kebutuhan perusahaan dalam membeli barang atau jasa. Nah, dalam modul purchase Odoo terdapat beberapa menu, diantaranya ada request for quotation, purchase order, ada vendor, ada produk, dan juga ada reporting. Oke, baik. Next ke use case diagram purchase. Nah, di sini use case diagram purchase sendiri ada seorang admin procurement ya atau admin purchasing, di mana dari admin procurement bisa mengakses quotation, purchase order, vendors, products, dan reporting dengan sebelumnya harus melakukan login terlebih dahulu ya. Artinya jika tidak melakukan login maka si admin procurement tidak bisa mengakses quotation, purchase order, vendors, product, atau reporting. Nah, kemudian lanjut ke activity diagramnya sendiri. Untuk activity diagram sendiri dari user melakukan input user dan password, kemudian nanti sistem akan memvalidasi login. Jika login valid, maka sistem akan menampilkan homepage Odoo.
Kemudian dari sisi user akan memilih modul purchase dan secara sistem akan menampilkan halaman purchase ya. Kemudian untuk langkah pertama, user bisa membuat RFQ baru atau request for quotation. Nanti sistem akan menampilkan form RFQ barunya. Kemudian user bisa menginput data request for quotation-nya, dan kemudian user bisa menyimpan data RFQ tersebut dan nanti akan divalidasi oleh sistem. Jika datanya valid, maka dokumen RFQ akan tersimpan di sistem dan user bisa mengirim RFQ tersebut ya menggunakan email, kemudian sistem akan mengirimkan email ke vendor untuk dokumen RFQ-nya ya. Nah, jika nanti sudah ada feedback dari vendor, maka user bisa mengkonfirm order dokumen RFQ tersebut, kemudian sistem akan mengenerate dokumen RFQ tersebut di-convert menjadi purchase order. Nah, dari purchase order sendiri nantinya user bisa melock dokumen PO agar tidak bisa diedit ya. Kemudian dari user juga bisa mengirim dokumen PO menggunakan email juga. Nah, secara otomatis sistem akan mengirim email ke vendor untuk PO tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk operasional pembuatan quotation dan juga purchase order. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan coba demokan ya modul UDU-nya sendiri. Saya izin share screen dulu ya. Oke, di sini saya udah tampil ya share screen saya. Di sini saya menggunakan aplikasi UDU dengan domain yang kita sudah buat yaitu di bootweb.my.id/web/login ya. Kemudian di sini user akan memasukkan email dan password sesuai dengan kredensial yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita bisa login. Secara otomatis sistem akan mengarahkan halaman login ke halaman default dari UDU sendiri, yaitu ada halaman homepage UDU-nya. Di sini homepage-nya ke halaman discuss. Kemudian kita bisa memilih menu di sebelah kiri atas modul purchase. Nah, dari modul purchase sendiri maka akan tampil homepage purchase-nya, yang dimana kita bisa mulai melakukan pembuatan request for quotation dengan memilih button new. Nah, secara otomatis form akan tampil untuk quotation. Langkah yang pertama adalah memilih vendor yang akan kita pesan barangnya. Contoh di sini saya menggunakan vendor PT Indomaret Kopri Tama. Kemudian ada kolom vendor reference, ini sifatnya opsional, biasanya terisi oleh nomor reference dari vendor. Kemudian form selanjutnya yang mesti kita isi adalah expected arrival-nya ya. Contoh di sini saya akan memilih tanggal 20 Desember untuk tanggal kedatangan barangnya. Kemudian ada deliver to-nya tentunya ke toko kita Sembakopedia di bagian receipt-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memilih produk. Nah, di produk di sini contoh saya akan membeli minyak goreng atau memesan ya. Sembakopedia akan memesan minyak goreng Sanko dengan kuantiti 100 unit dengan harga penawaran dari vendor sebelumnya adalah 30.000. Nah, nantinya di bagian sebelah kanan bawah itu ada total harga 3 juta, kemudian ada PPN 11%, secara grand total akan menjadi 3.330.000. Nah, ini secara otomatis data sudah tersimpan di UDU, kemudian kita bisa mengirim quotation itu lewat email dengan klik send by email. Ya, nantinya secara otomatis juga akan menampilkan form compose email. Nah, di sini resepinya sudah terisi otomatis email sesuai dengan vendor tersebut ya, yang didaftarkan dalam vendor tersebut. Kemudian subject email juga sudah terisi otomatis. Kita juga bisa edit juga. Kemudian body email juga kita bisa edit sesuka email yang kita butuhkan ya nantinya ya. Kemudian dokumen RFQ juga akan ter-attach otomatis. Nah, nantinya kita tinggal klik send aja, maka secara otomatis quotation sudah terkirim ke vendor. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, jika vendor sudah ada feedback bahwa quotation itu sudah oke, dan kita memang sudah fix untuk order, kita bisa langsung confirm order aja ya. Confirm order, maka secara otomatis UDU akan mengconvert quotation ke dalam bentuk purchase order. Nah, di sini ada menu lock, di mana fungsinya adalah untuk mengunci agar dokumen PO tidak bisa diedit oleh siapapun. Nah, biasanya untuk kuantiti dan harga itu sangat penting untuk tidak diedit, jadi lebih baik bisa di lock saja. Nah,
sambil menunggu vendor mengirim barang ke kita, nantinya jika barang sudah diterima oleh warehouse kita, langkah selanjutnya kita akan melakukan receive produk ya. Receive produk sendiri, kita tinggal klik button receive produk aja. Kemudian nanti kita diwajibkan mengisi quantity dan-nya ya, atau quantity yang diterima lah ya, dari quantity demand yang kita pesan gitu kan. Di sini ada 100, jika memang yang kita terima sama dengan quantity yang kita pesan, maka kita bisa langsung set quantity saja ya. Secara otomatis quantity dan akan terisi sesuai dengan quantity demand-nya. Ya, jika memang sudah oke, tidak ada masalah secara perhitungan kedatangan barang tersebut, kita bisa langsung klik validate aja. Nah, proses validate sendiri adalah proses penerimaan barang, di mana barang dari vendor sudah masuk ke stok warehouse kita ya. Nah, dari proses penerimaan ini kita bisa kembali ke dokumen PO. Nah, di dokumen PO ini langkah selanjutnya adalah kita membuat tagihan ya untuk dibayarkan ke vendor. Kita bisa pilih create bill. Ya, secara otomatis halaman bill untuk vendor sudah terbuat dalam status draft. Di sini ada beberapa informasi yang kita isi atau mungkin sifatnya adalah opsional ya. Di sini yang wajib diisi adalah bill date-nya atau tanggal tagihannya. Misalnya kita isi tanggal 11. Nah, kemudian di sini ada payment terms, di mana payment terms sudah terisi otomatis sesuai dengan settingan yang ada di data vendor. Nah, untuk terms and condition yang akan kita tambahkan atau remark bisa diisi di kolom ini ya. Terms and condition, misalnya saya akan coba isi payment terms 30 hari. Oke, kemudian kita bisa langsung confirm saja untuk membuat tagihannya. Nah, di sini setelah tagihan sudah terbuat, langkah selanjutnya adalah membuat pembayaran ya, atau menghitung pembayaran ke vendor, yaitu dengan klik register payment. Nah, di sini nanti akan ada form register payment dengan isian pertama adalah jurnal, karena memang kita proses pembayarannya menggunakan transfer bank, jadi kita pilih jurnalnya adalah bank. Kemudian payment metodenya masih kita isi manual. Kemudian recipient bank account ini adalah nomor rekening dari vendor tersebut. Nah, kalau kita klik internal link ini, maka akan tampil detail recipient bank account-nya ya. Di sini akan holder dan account holder name-nya sudah sesuai dengan nama vendor tersebut. Setelah itu kita bisa insert and close, kemudian kita bisa klik create payment saja. Nah, secara otomatis tagihan tersebut sudah berubah statusnya menjadi paid atau lunas ya. Artinya tagihan yang ke vendor sudah kita bayarkan. Untuk itu proses operasional procurement dari mulai quotation, proses order, penerimaan produk, kemudian pembayaran sudah selesai. Mungkin menu tambahan selanjutnya ada di atas, ada products untuk melihat products. Kemudian ada menu reporting untuk melihat reporting dari modul purchase sendiri. Oke, baik, sekian dari saya untuk modul purchase penjelasannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Awan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, rekan kami Fahmi. Untuk selanjutnya adalah modul e-commerce. Modul e-commerce ini akan dijelaskan oleh rekan kami Aisyatun Nafisa. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul e-commerce. Modul e-commerce sendiri yaitu modul yang berhubungan langsung yang akan disajikan kepada pelanggan, seperti tambahan produk, lihat data pelanggan, tambahan kategori, dan menambah promo-promo lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Pertama, untuk bagian admin, kita login dulu, kita memasukkan email dan password. Setelah berhasil, kita mendapatkan data barang, lalu kita bisa melihat data penjualan. Untuk konsumennya sendiri, kita login, memasukkan email dan password, lalu melihat data dan melihat barang, lalu memesan barang, mengisi awal pengiriman, lalu memilih metode pembayaran. Setelah itu selesai. Untuk slide selanjutnya, activity diagramnya. Pertama, login, masukkan email dan password. Jika berhasil, maka akan menampilkan dashboard. Jika tidak, maka akan menampilkan form login lagi. Setelah berhasil, lalu memilih e-commerce, lalu menampilkan menu pilihan seperti order, produk, dan loyalty. Lalu kita memilih produk, memilih menu new, lalu mengupload nama produk, PPN, harga, dan upload foto produk. Lalu setelah itu kita save.
Jangan lupa kita langsung klik publish, karena kalau tidak diklik publish maka produknya tidak akan tampil di websitenya. Setelah itu kita dapat menampilkan data-data produk yang kita sudah menambahkan. Lalu kita bisa melihat data konsumen pembelian. Kita pilih e-commerce, memilih menu customer, lalu menampilkan data-data penjualan dari customernya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modul Odo-nya. Pertama kita login terlebih dahulu. Masukkan email, masukkan kata sandi. Ini tampilan dashboardnya, lalu kita pilih website. Untuk menambahkan produk, kita pilih e-commerce, lalu produk, pilih new. Di sini kita produk name-nya kita namakan daun cabai level 30. Harganya lalu kita kasih kategori bumbu masak. Setelah selesai, kita tambahkan foto. Di sini sudah saya isi semua datanya, lalu kita pilih save manually. Lalu kita jangan lupa publish. Pilih site, lalu produk. Action lalu publish. Setelah itu kita melihat data-data customer penjualan. Pilih e-commerce lalu customer. Nah, di sini ada data-data konsumen pembeli.
Di sini juga kita lihat data sales juga. Data penjualannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem diagram activity diagram konsumen. Pertama, konsumen login, lalu sistem menampilkan form, email, dan password. Lalu konsumen input email dan password. Jika benar, maka akan ke tampilan dashboard. Jika salah, lalu ke menu login lagi. Setelah menampilkan dashboard, jika ingin belanja, kita memilih menu toko, lalu sistem menampilkan data produk, lalu konsumen memilih produk, lalu tambahkan ke keranjang. Jika masih ada pesanan barang yang kurang, lalu ke tampilan data produk lagi jika sudah benar produknya, lalu ke gambar keranjang, lalu ke menu pilih checkout, lalu menampilkan form pengiriman, lalu menampilkan form mengisi alamat, lalu setelah mengisi alamat, lalu menampilkan form pembayaran, setelah menampilkan form pembayaran, lalu konsumen membayar, setelah itu proses selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsumen membeli barang. Pertama, jika belum punya akun, kita bisa daftar dulu. Masukkan email. Lalu nama. Kita sandi. Lalu daftar. Lalu langsung masuk ke dashboardnya. Untuk berbelanja, konsumen pilih toko. Di sini tampilan data produk. Misalkan kita mau beli beras atau bumbu masak, di sini ada kategorinya. Jadi kita nggak usah scroll ke bawah-bawah terlalu banyak. Misalkan kita mau beli beras kepala super. Misalkan kita mau beli 2. Lalu tambahkan ke keranjang. Setelah menambahkan, lalu kita klik ikon keranjang. Nah, kita di sini edit. Misalkan mau nambah lagi 3. Kalau mau nambah barang lagi, kita lanjutkan belanja. Nah, maka akan menampilkan data produk. Misalkan kita tambah minyak. Lalu ke ikon keranjang lagi. Setelah selesai, lalu proses to check out. Di sini kita edit alamat pengiriman.
Lalu setelah benar, kita klik selanjutnya. Jika alamat sudah benar dan produknya sudah benar, maka lanjut, tapi jika masih belum benar, kita bisa edit sama ikon ini. Setelah sudah benar, maka akan muncul metode pembayaran. Di sini saya akan menggunakan kartu, metode kartu. Lalu kita bisa cetak ini struk belanjanya. Lalu print. Nah, selesai. Sekarang saya akan serahkan kepada Pak Wan. Baik, terima kasih Mbak Ais. Untuk selanjutnya merupakan modul inventory yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikutnya adalah modul inventory. Modul inventory pada Udu adalah modul yang memiliki fitur sangat berguna untuk mengelola stok barang dalam bisnis atau pada sebuah perusahaan. Fitur ini menyediakan berbagai macam fungsi dan kemampuan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan stok barang, mengelola gudang, menentukan aturan pengiriman barang, memindahkan stok antar gudang, menghitung nilai persediaan, melakukan penyesuaian stok, dan sebagainya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan use case diagram dari modul inventory. Sebagai aktor adalah staff inventory, melakukan login pada sistem, dan dapat mengakses menu penerimaan dengan melakukan cek dan memilih penerimaan barang, kemudian melakukan validasi PO, selanjutnya dapat mencetak slip purchase order. Selanjutnya, staff inventory dapat melakukan proses pengiriman pesanan atau delivery order dengan melakukan validasi pengiriman, dan sebagai dokumen output adalah mencetak delivery order slip. Selanjutnya, dapat juga mengakses stok atau monitoring stok produk, juga dapat melakukan pengkinian terhadap kuantitas stok pada barang. Menu selanjutnya, staff inventory dapat melakukan pengembalian barang atau penerimaan retur dari customer. Selanjutnya saya coba menjelaskan mengenai activity diagram penerimaan pada modul inventory. Staff inventory dapat memulainya dengan melakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Sistem akan melakukan validasi login. Jika user dan password salah, maka sistem akan kembali menuju halaman login. Tapi jika user dan password sesuai atau benar, maka sistem akan menuju halaman utama pada sistem Odoo. Setelah pada halaman utama, staff inventory dapat membuka menu inventory. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu inventory,
Kemudian staf inventory dapat membuka menu penerimaan atau receipt. Kemudian sistem akan menampilkan daftar purchase order penerimaan. Selanjutnya, staf inventory dapat membuka PO receipt dari purchase. Sistem akan menampilkan detail PO penerimaan. Kemudian staf inventory melakukan validasi terhadap PO. Setelah itu, sistem akan otomatis menyimpan pada daftar stok produk. Selanjutnya, proses selesai. Saya akan coba melakukan demo sistem pada e-commerce Bakopedia. Langkah pertama, saya akan mengunjungi alamat websitenya, yaitu dengan alamat https://buildweb.my.id. Langkah pertama, staf inventory melakukan login atau sign in ke dalam sistem Odoo dengan username adalah email dan password yang sudah terdaftar dalam sistem. Klik login. Maka akan tampil halaman utama, yaitu pada halaman diskusi atau discuss. Selanjutnya, kita akan membuka home menu pada Odoo, kemudian pilih modul inventory. Pada halaman inventory overview terdapat 3 tipe operasi menu yang dapat kita akses, yaitu receive atau penerimaan PO, kemudian ada delivery order atau pengiriman barang, kemudian ada menu return atau pembalian barang. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu atau tipe operasi receive atau penerimaan barang. Kita klik. Dia akan tampil data atau purchase order terbaru. Kita klik untuk masuk ke dalam formnya. Kemudian akan tampil form PO terbaru atau penerimaan ke gudang. Kemudian staf inventory dapat melakukan pengecekan terhadap pengiriman dari vendor, yaitu dari PT Indomarko Prismatama. Kemudian dilakukan pengecekan schedule date dan deadline pengiriman. Selanjutnya kita harus memvalidasi barangnya, kemudian kuantiti dari pemesanan dan juga barang yang diterima. Jika penerimaan barang sudah sesuai dengan permintaan dari vendor, maka kita dapat melakukan set quantities. Maka secara kuantitas, demand dan penerimaan dan harusnya akan sama seperti ini. Untuk selanjutnya, staf inventory dapat melakukan validasi untuk PO ini dengan cara kita klik validate. Kemudian form akan berubah status dari ready menjadi done. Artinya barang sudah fix diterima oleh gudang. Kemudian staf inventory dapat melakukan cetak slip atau delivery slip dari vendor ke gudang. Kita klik aja tombol print. Kemudian kita buka. Berikut adalah contoh dari slip delivery atau slip dari PO pengiriman vendor PT Indomarko Pristama dengan alamat yang sudah tertera. Pengiriman barang dengan order PO nomor 00034. Kemudian tanggal pengiriman adalah tertera, nama barang atau nama produk, pemesanan, jumlah pemesanan, dan jumlah yang telah
diterima oleh gudang. Sampai di sini proses penerimaan barang sudah selesai. Kemudian secara otomatis produk akan masuk ke dalam daftar stok barang. Selanjutnya kita dapat memastikan bahwa barang sudah menjadi stok pada gudang dengan membuka menu report, kemudian kita pilih stok, dan di sini akan tertera produk yang telah kita beli dan sudah sampai dengan sesuai. Untuk selanjutnya, staf inventory akan melakukan delivery order process. Untuk langkahnya sebagai berikut, kita klik saja delivery order process, maka akan tampil list dari permintaan pengiriman. Kita klik permintaan pengiriman barang, akan tampil form delivery order atau permintaan pengiriman barang. Kemudian sama seperti proses penerimaan sebelumnya, staf inventory dapat memverifikasi terlebih dahulu untuk delivery address atau nama customer, kemudian tanggal pengiriman, untuk deadline-nya juga tertera, produk yang akan dikirim statusnya apakah available atau tidak. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap nama produk, kemudian jumlah yang akan dikirim. Lalu kita lakukan set quantities. Setelah done, maka status pengiriman atau delivery order sudah sesuai dan staf admin melakukan validasi. Maka status pengiriman akan done dan selanjutnya staf inventory dapat melakukan pencetakan slip delivery order. Kita klik tombol print. Dan berikut adalah delivery order slip yang dari proses yang sudah dilakukan tersebut. Demikian untuk proses delivery order sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Setelah kita ikuti dengan seksama penjelasan teknis dari rekan-rekan kami dari kelompok Scrum terhadap modul-modul yang ada di dalam Odoo, berikut kita dapat buat poin-poin kesimpulan, yaitu terdiri dari 4 poin kesimpulan. Yang pertama, implementasi Enterprise Resource Planning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses bisnis di toko Sembakopedia. Di antaranya seperti penjualan, pembelian, dan penambahan jumlah pelanggan. Yang kedua, Odoo dapat mempermudah pemilik toko Sembakopedia dalam pembuatan faktur pembelian, faktur penjualan, serta menambah relasi pembelian atau menambah customer, dan juga pengecekan persediaan barang. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, dapat membantu pihak toko dalam pengambilan keputusan secara tepat dan tepat berdasarkan laporan atau dokumen yang dihasilkan oleh software Odoo. Serta yang keempat, software Odoo dapat menghasilkan laporan secara otomatis dengan cepat dan tepat berdasarkan kebutuhan perusahaan. Serta di sini penulis akan memberikan saran, yaitu untuk pengguna ataupun user selanjutnya dapat mengimplementasikan ERP, terutama yang menggunakan software Odoo, dapat mengembangkan dan menambahkan beberapa modul lain yang bermanfaat untuk sektor usahanya, seperti modul Human Resource Management, Payroll, dan modul-modul lainnya yang dibutuhkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.